Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali pagi ini saya bisa menyapa kembali kita semua di dalam renungan pagi ini. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama kembali memuji Tuhan. Biar pujian ini menguatkan iman kita dan semakin meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan.
Kaulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Sepanjang hari ini kami mau melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami, mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk bisa menghirup udara segar, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pengalaman bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami ingin menikmati kembali berkat firman-Mu yang akan kami dengar. Biar kiranya firman Tuhan boleh menyejukkan hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, biar kiranya Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh berlaku sesuai dengan kehendak firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah murid. Bapak Ibu, sekarang banyak sekali anak-anak kita yang masih sekolah. Mereka sebagai murid, sebagai siswa, seringkali mereka mengeluhkan hal yang sama sekarang. Mereka merasakan bosan ketika mereka belajar secara online. Tapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini tahukah kita bahwa pada zaman Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus juga memiliki murid-murid, 12 murid yang kita tahu. Di dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bagaimana murid pada zaman Tuhan Yesus dengan murid pada saat sekarang. Konsep pada zaman Tuhan Yesus, murid-murid itu tidak tinggal terpisah dengan gurunya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak tinggal di rumah mereka masing-masing, seperti murid-murid zaman sekarang. Tetapi murid-murid pada zaman Tuhan Yesus, mereka mendedikasikan diri, mereka berkomitmen, mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada guru mereka. Sehingga tidak jarang, bahkan banyak sekali di dalam kitab Injil kita membaca bahwa murid-murid Tuhan Yesus menyertai kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bahkan ketika malam hari, ketika ada badai, ketika ada gelombang, ada angin ribut, ada terpaan yang begitu besar, murid-murid ada bersama dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Hal ini memberikan gambaran kepada kita. Kalau hari ini kita mengaku sebagai murid Kristus, anak-anak Tuhan, bukankah itu yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak lagi memikirkan apa yang kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita mau belajar dari apa yang Tuhan berikan ketika kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid pada saat itu. Mereka mengikuti gurunya kemanapun pergi. Artinya ketika murid-murid itu ada bersama dengan guru mereka yaitu Yesus, mereka menikmati apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka merasakan secara langsung apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat secara langsung ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada orang buta sejak lahir dan disembuhkan matanya. Murid-murid melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri ketika angin topan di tengah badai itu dihentikan oleh Tuhan. Murid-murid menikmati apa yang Tuhan Yesus lakukan secara pribadi, secara personal. Sehingga
iman mereka, kepercayaan mereka bertumbuh menjadi begitu dahsyat Bapak Ibu. Tetapi kita melihat dari beberapa orang murid yang kita baca di dalam firman Tuhan, ada beberapa orang murid yang sekalipun sudah mengikuti, sudah melihat, sudah merasakan mujizat yang Tuhan lakukan, tetap saja mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Kita akan buka di dalam kitab Markus 10 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita melihat bahwa Petrus pada saat itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk menjadi murid-Mu, kami sudah meninggalkan semuanya. Kami sudah meninggalkan keluarga, ladang pekerjaan kami. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus pada saat itu, sesungguhnya Tuhan berkata, setiap orang yang karena aku, karena mengikut Tuhan, karena memberitakan Injil, dia akan mendapatkan upah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berkomitmen untuk memberitakan Injil, kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita mengharapkan upah secara duniawi. Memang benar firman Tuhan berkata Tuhan akan memenuhi kita dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Tuhan di dalam Markus 10 ayat yang ke-29 berkata bahwa kalau mereka melakukan itu, kalau mereka meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapak ibunya, bahkan meninggalkan ladang pekerjaannya, Tuhan memberikan janji kepada mereka, kepada bapak ibu saudara, yaitu dia akan memberikan upah yang kekal. Jadi upah yang kita nanti-nantikan bukan hanya semata-mata upah jasmani Bapak Ibu. Kita cukup puas ketika kita menerima berkat jasmani, kita menerima pekerjaan yang baik, kita menerima upah, menerima gaji yang baik, kita menjadi orang yang mungkin punya kekayaan yang berlimpah. Tetapi bukan itu yang menjadi prioritas kita ketika kita komit menjadi murid Tuhan. Yang menjadi prioritas, yang menjadi tujuan utama kita adalah kita menerima kehidupan yang kekal. Dan ini tidak tergantikan dengan apapun Bapak Ibu. Dengan harta dunia itu tidak tergantikan. Dengan tahta yang dunia janjikan kepada kita itu tidak sebanding. Dengan jabatan yang dunia berikan kepada kita itu tidak layak kita bandingkan dengan kekekalan yang Tuhan janjikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Mereka meninggalkan semua yang mereka miliki. Hari ini Tuhan tidak menuntut kita untuk meninggalkan pekerjaan kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk meninggalkan apa yang kita kerjakan hari ini. Tetapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah Dia menjadi prioritas dalam semua hal yang kita lakukan. Kalau hari ini Bapak Ibu bekerja, lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara-saudara hari ini melayani Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara-saudara hari ini sekolah, adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah, lakukan itu untuk Tuhan. Maka Tuhan yang adil, Tuhan yang melihat segala-galanya,
Tuhan yang menyelidiki hati, yang melihat apakah itu menjadi prioritas buat kita. Apakah menyenangkan hati Tuhan menjadi prioritas utama dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita. Maka Tuhan yang adil dan melihat itu, Dia akan memberikan hadiah, Dia akan memberikan upah, bukan dalam bentuk jasmani. Dia akan memberikan upah yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang menjadi utama dalam hidup kita? Bukan berarti saya ingin katakan, ayo mari sama-sama kita tinggalkan semuanya dan kita hidup bergereja saja. Bukan itu Bapak Ibu, tetapi kita mau menjadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Mungkin ada anak muda yang masih berpacaran hari ini. Apakah pacaranmu kudus? Apakah di dalam pacaranmu Tuhan menjadi prioritas utama? Engkau melibatkan Tuhan di dalam berpacaranmu. Apakah engkau mengutamakan kekudusan Tuhan di dalam berpacaranmu? Hari ini saya ingin sampaikan hal ini. Saya ingin kita semua, bukan hanya orang tua, tapi anak-anak muda, mari kita menjadikan Tuhan yang utama. Kenikmatan yang sesaat itu akan membawa kita masuk ke dalam neraka. Tetapi pengabdian, bahkan Tuhan katakan penganiayaan, penderitaan, itu menjadi hal yang utama buat kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengutamakan Tuhan. Kita merubah arah hidup kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata, tetapi di dalam ayat yang ke-31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang kemudian. Mengapa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita menjadi prioritas juga buat Tuhan. Hari ini apakah Bapak Ibu Saudara kita ingin memprioritaskan Tuhan? Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan memprioritaskan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin adalah petobat baru. Kita baru bertobat hari ini. Kita baru berkata, Tuhan ampuni saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menjadi yang utama, menjadi yang terdahulu ketika saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, menjadikan kita murid yang mau melakukan dan mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami mengutamakan Tuhan di dalam segala-galanya dalam hidup kami. Kami mengutamakan Engkau Tuhan, kami mengutamakan kekudusan hidup kami sehingga kami bisa mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa menjadi seperti murid-murid-Mu pada saat itu. Kami juga ingin hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin menikmati berkat Tuhan. Kami ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan kami ingin menikmati mujizat Tuhan dengan kepala kami, dengan mata kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu memegang tangan kami, menuntun kami sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kami, di dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat pagi, biar kiranya berkat firman Tuhan memimpin kita sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.